Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Berbagi Iman, tempat di mana kita mengenal para nabi, menelusuri jejak mereka, dan memetik hikmah dari kisah nyata yang ditulis oleh sejarah dan dijaga oleh wahyu. Kembali lagi bersama saya, Patih. Pada episode kali ini, kita akan membahas kisah dari seorang nabi yang diutus kepada kaum paling maju pada masanya, bangsa yang ahli dalam memahat gunung dan membangun istana, namun hatinya lebih keras dari batu yang mereka pahat. Inilah kisah tentang Nabi Shaleh alaihissalam dan kaum Samud yang berani menantang Allah dan akhirnya dibinasakan hanya dalam sekejap. Apa dosa mereka? Mengapa unta menjadi saksi kebinasaan mereka? Dan bagaimana Nabi Shaleh tetap sabar meski ditolak dan dihina? Simak kisah selengkapnya hanya di channel ini. Berbagi iman, berbagi ilmu, menebar iman. Dalam sejarah umat manusia, ada nama-nama besar yang tercatat karena keimanan mereka, dan ada pula yang dikenang karena keangkuhannya. Salah satunya adalah kaum Samud, sebuah bangsa yang hidup di wilayah Hijaz dan Syam. Di sebelah tenggara Madian, daerah yang dahulu merupakan peninggalan dari kaum Ad yang telah dihancurkan oleh Allah. Kaum Samud dikenal sebagai bangsa yang sangat cerdas dan terampil. Mereka bukan sekedar mewarisi tanah dari kaum sebelumnya, tapi mereka juga mengembangkan peradaban dan teknologi lebih maju. Di tangan mereka, gurun yang kering disulap menjadi lahan subur. Mereka membangun sistem irigasi yang rumit dan terencana, mengalirkan air ke seluruh penjuru ladang dan perkebunan. Mereka juga dikenal sebagai arsitek hebat. Rumah-rumah mereka bukan dibangun di atas tanah, tapi dipahat langsung dari gunung batu. Dindingnya kokoh, pintunya tinggi menjulang, dan ukirannya rumit dan mewah. Mereka membangun istana-istana megah di lereng bukit, dan saling berlomba-lomba dalam kemewahan. Kekayaan melimpah, hasil panen berlimpah, kehidupan pun penuh kemakmuran. Namun, sebagaimana manusia yang sering kali lupa daratan saat tenggelam dalam kenikmatan dunia, kaum Samud pun terlena. Alih-alih bersyukur kepada Allah, mereka justru menyembah berhala. Patung-patung batu mereka jadikan sesembahan, padahal mereka sendiri yang memahatnya. Mereka meniru jejak kelam kaum Ad, bahkan mengulang kesalahan yang sama. Hati mereka membatu, keangkuhan meracuni jiwa mereka. Mereka merasa tak butuh petunjuk, mereka merasa paling kuat, paling hebat, dan tak akan binasa. Di tengah kesesatan itu, Allah mengutus seorang nabi dari kalangan mereka sendiri. Seorang yang dikenal, dihormati, dan tidak asing bagi telinga mereka. Dialah Nabi Shaleh alaihissalam, putra dari Ubaid bin Jabir bin Samud. Ia berasal dari kaum yang sama, keturunan Samud bin Amir bin Iram bin Sam bin Nuh, membawa silsilah yang mulia sebagai keturunan keenam dari Nuh alaihissalam. Nabi Shaleh bukanlah orang asing. Ia tumbuh bersama mereka. Ia melihat langsung kemegahan kaumnya dan juga menyaksikan kerusakan moral yang makin dalam. Maka Allah pilih dia sebagai penyuruh kebenaran di tengah kesesatan. Apa yang Nabi Shaleh sampaikan? Bagaimana respon kaum Samud? Dan apa yang terjadi setelah itu? Setelah Allah memilih Nabi Shaleh alaihissalam sebagai Rasul untuk kaum Samud, beliau mengemban amanah yang besar. Ia mengajak kaumnya kembali kepada tauhid, menyembah Allah yang Maha Esa, dan meninggalkan berhala-berhala yang mereka puja selama ini. Dengan wajah teduh dan hati yang penuh belas kasih, Nabi Shaleh berdiri di hadapan kaumnya dan berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagi kalian Tuhan selain Dia. Dialah yang menciptakan kalian dari tanah dan menjadikan kalian pemakmur bumi ini. Maka mohonlah ampunannya dan bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha dekat lagi Maha mengabulkan doa." Quran Surat Hud ayat 61. Beliau mengingatkan mereka bahwa semua kemakmuran yang mereka miliki, semua keindahan bangunan yang mereka banggakan, dan kekuatan yang mereka sombongkan bukan hasil tangan mereka sendiri semata, tetapi karunia dari Allah yang telah memberikan mereka kehidupan. Ia mengajak mereka untuk bersyukur, bukan kufur, untuk bertaubat, bukan terus dalam dosa. Namun, apa balasan yang beliau dapatkan? Kaum Samud justru mengejeknya. Mereka menuduh Nabi Shaleh sebagai orang gila, pembohong, dan pembual. Mereka berkata, "Apa yang kamu ajarkan ini? Bukankah kamu hanya salah satu dari kami? Mengapa tiba-tiba kamu datang membawa agama baru dan melarang kami menyembah apa yang sudah kami sembah sejak nenek moyang kami dahulu?" Telinga mereka tertutup, hati mereka mengeras. Padahal mereka mengenal Nabi Shaleh sejak kecil. Ia bukan orang asing bagi mereka. Ia dikenal sebagai orang yang jujur, bijak, dan berakhlak mulia. Tapi ketika beliau mengajak kepada kebenaran, mereka berpaling. Meskipun begitu, Nabi Shaleh tidak menyerah. Ia tidak lelah, ia tidak meminta imbalan apapun, karena ia tidak berdakwah demi harta atau pujian.
melainkan karena Allah. Dengan penuh kesabaran, beliau terus menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Beliau terus menutup pintu hati kaumnya. Beliau tidak memaksa, tapi juga tidak putus asa, karena hidayah adalah milik Allah. Tapi menyampaikan adalah tugas seorang nabi. Hari demi hari, tahun demi tahun, dakwah itu terus berjalan. Ada segelintir yang mulai ragu pada berhala mereka. Ada pula yang menaruh simpati. Tapi mayoritas tetap kukuh dalam kekafiran dan kesombongan. Dan saat mereka terus menolak kebenaran, Allah pun mengirim mukjizat sebagai bukti nyata bahwa Nabi Shaleh bukanlah pendusta. Apa mukjizat itu? Bagaimana reaksi kaum Samud? Dakwah Nabi Shaleh alaihissalam terus berkembang di tengah keangkuhan kaumnya. Hari demi hari, beliau bersabar menyampaikan kebenaran. Namun, di sisi lain, sebagian besar dari kaum Samud justru semakin gigih menolak dan mencemoohnya. Mereka tak hanya menutupi telinga, tapi juga mulai menyusun siasat bagaimana agar Nabi Shaleh diremehkan di hadapan seluruh bangsa Samud. Mereka ingin menjatuhkan wibawanya agar tak ada lagi yang mendengarkan seruan iman darinya. Hingga suatu hari, mereka pun datang menghadap Nabi Shaleh dengan penuh kesombongan. "Hai Shaleh, kalau engkau benar adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan, tunjukkanlah kepada kami suatu mukjizat. Buktikan bahwa Allah memang menyertaimu. Kalau tidak bisa, berarti engkau hanyalah pendusta besar." Permintaan itu bukan karena mereka ingin beriman, tetapi karena mereka ingin mempermalukan Nabi Shaleh. Menghadapi tantangan ini, Nabi Shaleh tidak membalas dengan emosi. Ia tidak terpancing. Ia berdoa dengan penuh keyakinan dan tawakal, memohon kepada Allah agar diberikan mukjizat sebagai bukti risalah yang ia bawa. Dan Allah dengan segala kekuasaannya mengabulkan doa itu. Mukjizat pun terjadi. Dari sebuah batu besar yang kokoh di balik bukit, Allah keluarkan seekor unta betina, hidup, utuh, dan langsung berjalan dengan tenang ke arah kaum Samud. Mukjizat yang luar biasa tak pernah terjadi sebelumnya dan tak akan pernah bisa ditiru oleh siapapun. Unta itu bukan unta biasa. Ia adalah tanda kebesaran Allah. Darinya keluar susu segar dalam jumlah besar, cukup untuk diminum oleh seluruh penduduk. Nabi Shaleh pun memperingatkan kaumnya, "Wahai kaumku, ini adalah unta dari Allah. Ia adalah tanda kebenaran untuk kalian. Maka biarkanlah ia hidup di bumi Allah ini. Jangan kalian ganggu, jangan kalian sakiti. Jika kalian menyentuhnya dengan kejahatan, azab Allah akan datang kepada kalian." Namun peringatan itu tidak mereka hiraukan. Baliknya, mereka makin angkuh. Unta itu menjadi bahan olok-olok. Mereka merasa risih karena mukjizat ini mulai menggoyahkan pengaruh para pembesar kaum. Akhirnya mereka bersengkongkol. Mereka menyembelih unta itu dengan tega. Mereka membunuh hewan yang menjadi tanda langsung dari Allah. Setelah itu, dengan penuh kesombongan dan tantangan, mereka mendatangi Nabi Shaleh dan berkata, "Hai Shaleh, mana azab yang kamu janjikan? Kalau kamu memang benar utusan Allah, datangkanlah azab itu. Kami tidak takut, kami tidak percaya pada ancamanmu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian mereka menyembelih unta itu dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan. Dan mereka berkata, "Hai Shaleh, datanglah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah." Quran Surat Al-A'raf ayat 77. Sungguh, mereka bukan hanya menolak, mereka menantang Allah. Maka bumi pun mulai bersiap, langit menjadi saksi, dan ajab pun sudah berada di ambang pintu. Setelah mereka menyembelih mukjizat Allah, unta betina yang keluar dari batu, kaum Samud melangkah ke batas terakhir dari kemurkaan ilahi. Tanda-tanda kebinasaan pun mulai tampak. Nabi Shaleh alaihissalam dengan hati yang pedih memandang kaumnya yang telah kelewat batas. Ia telah menasihati mereka dengan lembut, telah memperingatkan mereka dengan sabar, telah menyampaikan amanah Tuhannya dengan jujur. Namun semuanya sia-sia. Kaumnya justru membenci kebenaran, mencaci para pemberi peringatan. Dan ketika semua pintu taubat tertutup oleh keangkuhan, Nabi Shaleh pun pergi menjauh bersama para pengikut yang beriman. Ia menyerahkan semuanya kepada Allah. "Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat." Quran Surat Al-A'raf ayat 79. Dan setelah itu, sunyi, diam, seolah bumi menahan napas, menanti perintah langit. Lalu datanglah azab itu. Tiba-tiba bumi berguncang hebat. Gempa yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya, bukan dari dalam tanah, tetapi dari perintah Allah langsung. Langit menggelegar, petir menyambar dari segala penjuru, menyayat angkasa dan menyambar tubuh-tubuh sombong yang dulu berkata, "Datangkanlah azab itu, wahai Shaleh, jika engkau benar." Karena itu, mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 78. Bangunan mereka runtuh, istana mereka hancur,
tubuh-tubuh besar mereka tersungkur. Tak ada yang tersisa kecuali puing-puing kesombongan dan jejak kehancuran yang menjadi pelajaran bagi generasi setelah mereka. Sementara itu, Nabi Soleh dan para pengikutnya selamat. Allah menjaga dengan rahmatnya, sebagaimana Allah menjaga siapapun yang tunduk kepadanya. Kisah ini bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk direnungi, bahwa kesombongan bisa membunuh kebenaran, dan bahwa murka Allah itu nyata. Setelah bumi mengguncang dan petir menyambar, setelah kaum Samud binasa oleh murka Tuhannya, Nabi Soleh alaihissalam pun berdiri di antara puing-puing kehancuran, menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana kaum yang besar hancur tanpa tersisa, hanya karena kesombongan mereka terhadap kebenaran. Dengan hati yang berat, beliau meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan rumah, meninggalkan kenangan, dan meninggalkan satu generasi yang telah gagal. Beliau lalu hijrah menuju wilayah yang disebut Hadrat Maut, sebuah daerah yang kini terletak di kawasan Yaman. Tak semua Samud binasa, sekitar 120 orang, mereka yang beriman dan mengikuti Nabi Soleh, diselamatkan oleh Allah. Mereka itulah yang ikut berhijrah, meninggalkan tempat azab menuju kehidupan yang baru, penuh harapan walau dengan luka di dada. Di negeri yang baru, mereka membangun kembali hidup mereka dengan kesederhanaan dan ketundukan kepada Allah. Mereka menata ulang makna kehidupan, bahwa hidup bukan untuk sombong, bukan untuk mengejar dunia semata, tapi untuk taat dan bersyukur kepada pencipta segalanya. Nabi Soleh hidup di sana hingga ajalnya tiba, dan ia wafat sebagai seorang hamba Allah yang setia, sabar, dan tulus dalam menjalankan risalah yang diamanahkan kepadanya. Kisah Nabi Soleh bukan sekedar dongeng masa lampau. Ia adalah cermin kehidupan yang memberikan pelajaran berharga untuk kita hari ini. Yang pertama, kekayaan dan kemakmuran bukan jaminan. Kaum Samud adalah bangsa yang makmur dan cerdas. Mereka punya teknologi, arsitektur, dan kekayaan melimpah. Namun, semua itu tak berguna ketika hati mereka jauh dari Allah. Harta dan kekuasaan bukan ukuran keselamatan jika tidak diiringi dengan syukur dan iman. Yang kedua, kesombongan akan membinasakan. Allah tidak akan segan-segan menurunkan azab kepada kaum yang membangkang dan menolak kebenaran. Tak peduli seberapa kuat mereka, seberapa besar bangunan mereka, semua bisa hancur dalam sekejap jika mereka menentang perintah Allah. Yang ketiga, Allah selalu menjaga orang yang beriman. Di tengah badai azab, di antara kehancuran yang menyapu bumi, Allah tetap menyelamatkan mereka yang beriman dan taat. Ini adalah janji yang pasti, bahwa siapa yang berpegang pada kebenaran, maka rahmat Allah akan bersamanya, di dunia dan di akhirat. Apa hikmah untuk kita hari ini? Kita hidup di zaman yang berbeda, tapi ujian kita sama. Kekayaan, kekuasaan, kesombongan, dan kesesatan. Mari jangan ulangi kesalahan kaum Samud. Jadikanlah kisah Nabi Soleh sebagai peringatan dan pelajaran, agar kita tetap rendah hati, bersyukur dan beriman di tengah dunia yang penuh godaan ini. Kaum Samud telah pergi. Bangunan megah mereka kini hanya tinggal puing. Dan sejarah mereka menjadi pelajaran bagi kita yang hidup hari ini. Dari kisah ini kita belajar bahwa kemewahan dunia bukan jaminan keselamatan, dan kesombongan hanya membawa pada kehancuran. Namun, di sisi lain, kita juga belajar bahwa siapapun yang beriman, walau jumlahnya sedikit, walau dihina dan direndahkan, akan selalu dijaga oleh Allah. Semoga kita termasuk dalam golongan yang senantiasa bersyukur, tidak lalai dalam kemakmuran, dan tidak keras kepala dalam menerima kebenaran. Jika kamu merasa kisah ini memberi pelajaran, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Berbagi Iman. Karena setiap pekan kita akan kembali mengupas kisah para nabi dan menebar rahmat melalui kisah yang penuh hikmah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Patih, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.